A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Al-A'raf ayat 111 masih bersambung dengan ayat sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Setelah ditampakkan, dibuktikan mukjizat Nabi Musa alaihissalam kepada itu Fir'aun dan kaumnya, setelah demikian bagaimana reaksi mereka? Padahal ini adalah mukjizat, bukan sihir, tapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, kejadian yang luar biasa yang keluarnya dari para nabi, para rasul. Ya. Fa innar rasul yajibu alaihi idharul mu'jizah min ajli da'wahu idza tawaqqafa imanu qaumi alaiha. Jadi para rasul itu wajib kepada beliau menampakkan mukjizat. Karena apa? Karena pengakuannya bahwa beliau adalah utusan. Harus ada bukti. Mana buktinya bahwa kamu utusan Allah? Nah, wajib kepada Rasul untuk menampakkan mukjizat ketika iman kaumnya tersebut, keimanannya itu ya membutuhkan atas bukti mukjizat. Idza tawaqqafa imanu qaumi 'alaiha. Apabila tawakuf iman kaumnya atas itu mukjizat, maka Nabi Musa menjelaskan atau menampakkan, membuktikan kepada kaumnya mukjizat. Ketika sudah ditampakkan mukjizat, kata Fir'aun dan kaumnya, ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Orang itu kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, dia tidak mendapatkan kebenaran. Akhirnya berunding, musyawarah Fir'aun dan para gegedennya. Jeung inohong-inohongna, kumaha ieu? Yang harapan ieu Musa teh kudu kumaha ieu teh? Ceuk para gegedenna qalu arjih wa akhahu. Mereka berkata, para gegeden, inohong-inohong, para gegeden kaum Fir'aun berkata, beri tempo lah, biarkan dia, Musa dan saudaranya. Wa arsil fil madaini hasyirin, utus oleh engkau pada seluruh kota agar mereka mengumpulkan tukang-tukang sihir. Seluruh yang ada di kota Mesir, semua itu tukang sihir dikumpulkan, dari kelas teri sampai kelas kakap. Ya, dimimiti tukang sihir SD nepi ka perguruan tinggi lah. No pangkatna wah geus S dan sabar hiji S gitu. Ya, guru besar. Semua ya yang mengerti ilmu sihir, bahkan guru-guru besarnya tukang sihir semua undang. Kita lawan tuh Musa, kata Fir'aun. Ya, kata kaumnya dengan Fir'aun. Akhirnya diutus mereka untuk mendatangkan tukang-tukang sihir. Semua tukang sihir datang kepada Fir'aun, menghadap kepada, karena ini Fir'aun adalah raja, dipanggil oleh raja. Seluruh tukang sihir ya, yang kelasnya kelas tinggi-tinggi, guru-guru besarnya tukang sihir semua dikumpulkan. Setelah kumpul, mereka datang kepada Fir'aun. Berkata mereka tukang sihir, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Hai Fir'aun, kalau saya bisa mengalahkan, apakah saya dapat upah dari kamu? Nah, minta buruhna, naon buruhna? Rek diburuhan moal. Kan kudu make taraga ngaluarkeun sihir teh. Rek ngalawan nabimu
Musa. Ya. Bahkan gimana? Berkata Firaun, qala na'am, kata Firaun, tentu saja akan saya kasih kamu imbalan. Bahkan wa innakum lamikal muqarrabin. Bahkan kalian ini menjadi orang-orang yang dekat denganku. Diangkat nah jadi naon gitulah, ya, nah jadi menteri, nah jadi naon. Jadi lebih didekatkan oleh Fir'aun. Akhirnya sepakat mereka tukang sihir dan Fir'aun. Tertarik nih tukang sihir kepada ajakan Fir'aun karena akan diberi upah. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Ini tukang-tukang sihir Fir'aun luar biasa juga. Ya. Dia katakan, qalu, berkata mereka tukang-tukang sihir Fir'aun, ya Musa, hei Musa, imma an tulqiya asak wa imma an nakuna nahnul mulqin. Ini yang akan menampakkan ini duel, apakah saya dulu, ya, menampakkan kesaktian, apakah saya dulu, apakah engkau dahulu, apakah engkau dulu atau saya dulu? Artinya apa? Di sini nasihat untuk kita, pelajaran sangat berharga dari tukang sihir Fir'aun. Ini pelajaran sangat berharga untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Tukang sihir Fir'aun. Ini tukang sihir Fir'aun minta izin kepada Nabi Musa, padahal dia tukang sihir. Memohon izin, wahai Musa, apakah engkau dahulu yang akan melemparkan itu apa? Tongkat atau saya? Padahal ini tukang sihir. Izin artinya dia melakukan sopan san. Oh, luar biasa. Ya. Sopan santun itu luar biasa. Adab. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, kumpulnya itu tukang-tukang sihir semua dikumpulkan satu Mesir sebanyak 80.000 lebih. 80.000 melawan satu Nabi Musa. Tukang sihirnya 80.000 lebih melawan satu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ini tukang sihir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, apakah engkau dahulu yang akan melemparkan ini tongkat atau saya dulu? Di sini ulama mengambil hikmah dari ayat ini. Falamma ra'au husnal adab haitsu qaddamu dzikra Musa alaihissalam razaqahumullah al-imana bi barakati riayati hadzal adab. Ketika mereka tukang-tukang sihir menjaga, memperhatikan baiknya sopan santun kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu apa? Beliau minta izin dulu, izin dulu. Apakah saya dulu apakah engkau dulu yang akan melemparkan ini tongkat atau saya dulu? Masya Allah. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marahul Bait, beliau katakan ketika para tukang sihir Fir'aun betul-betul menjaga akan baiknya sopan santun kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka mendahulukan menyebut Nabi Musa, imma antul qiyah, apakah paduka dulu yang akan melemparkan ini tongkat atau saya? Ketika orang-orang tukang sihir mereka melaksanakan adab kepada kekasih Allah, razaqahumul iman bi barakati riayati hadzal adab. Maka Allah memberi rizki kepada mereka tukang sihir keimanan kepada Allah. Berkah apa? Berkah
bagusnya sopan terhadap para kekasih Allah. Karena ya tukang sihir nu kafir melas doraga nu panggedena kufur, tapi berkah manehna sopan ka wali Allah, sopan ka Nabi Allah, sopan santun kepada Nabi Musa, maka Allah balas kebaikannya dengan diberi rizki iman. Akhirnya nanti akhirnya tukang sihir semuanya masuk Islam, masuk iman semua, menjadi orang-orang yang apa penyebabnya? Ada sebabnya. Sebabnya mereka menjaga adab. Nah ini ya santri-santri kalian ya, kalau ingin berkah ilmu harus beradab. Urang lamun ngaji urang hayang berkah kudu make adab. Ya, beda. Orang yang ngajinya pakai adab itu beda, akan berkah. Apa buktinya berkah? Setelah dia belajar, diamalkan ilmunya, mendorong kepada pengamalan. Geus ngaji teh diamalkan, lain hare-hare. Geus ngaji teh nyara ramu, tapi diamalkan sudah ngaji itu. Nah ini berkah adab. Ketika ada adab, di situ ada keberkahan dari Allah. Ini yang kita harapkan. Kita baca Quran harus pakai adab biar berkah. Setelah kita buka Quran, baca Quran, menjadi obat untuk hati kita bakal barobah, bakal tambah bager. Kudu nate kitu urang ngaji teh ya, kudu tambah bager, tambah bener, tambah soleh urang ngaji teh ya. Nah bagaimana supaya ya mendapatkan keberkahan di dalam thalabul ilmi, diantaranya dengan melaksanakan adab sopan santun. Nah ini Allah berikan rizki iman kepada mereka tukang sihir karena penyebab utamanya diantaranya adalah mereka sopan santun kepada Nabi-Mu. Padahal ini Nabi Musa musuh para tukang sihir Fir'aun, musuh. Nah, ketika mereka melaksanakan adab, maka Allah balas kebaikan mereka dengan diberinya nikmat iman oleh Allah. Nah, ini ya rahasianya. Ini jeung musuh abdi salira heula, bade anjeun heula, bade abdi heula. Kan ini kan sopan santun. Pada aing musuh ngaran musuh mah aing heula we bener gitu. Ya Mas Anes, naros heula kata Nabi Musa teh. Heh Musa, bade salira heula, bade abdi heula. Nu ngalungkeun tongkat teh. Gitu. Sopan. Harus adab kalian. Adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada ya Allah, adab kepada Rasul, adab kepada para wali, adab kepada para ulama, semua ada adab-adabannya, sopan santun. Ketika ada adab di dalam ibadah, maka di situ ada keberkahan. Adab di dalam sholat, adab di dalam wudhu, adab di dalam belajar, semua ada adab. Kenapa kok saya ini nggak berubah? Sudah ngaji, udah mana mata pakai adab ngaji lagi, udah. Ajengan nerangkeun maneh nerangkeun sorangan. Ajengan nerangkeun maneh mah nyoh HP. Meujeue teu make adab. Teu barobah kelakuan teh. Da teu make adab. Guruna ngawurung maneh mah hees, teu daek ngaji. Meujeue teu make adab hirupna. Di mana jelema teu adab moal aya kabar leungitna kaberkahan gara-gara leungitna adab sopan santun. Nanti ya anak-anak harus adab ya sama orang tua yang lebih tua umur dari kalian, harus adab sopan santun ya, itu kepada yang sesama harus adab, semua harus adab. Nah ketika mereka tukang-tukang sihir Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, imma ang tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Hei Musa, apakah engkau terlebih dahulu melemparkan itu tongkat atau kami dulu?
kami dulu yang melemparkan. Kata Nabi Musa, alqu, silahkan lemparkan oleh kalian. Tuh, gitu. Nanti anak santri perhatikan apa? Adab, sopan, santun. Bedanya kita sama binatang itu adab. Domba sok punten tara. Domba. Kade urang mah lain domba jelema. Meujeul domba mah teu punten geus domba atunya. Kade urang mah jelema kudu sopan, kudu adab, terutama sama orang tua. Yang lebih tua harus sopan, harus adab, terutama kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Siapa saja yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat harus beradab. Qala, berkata Nabi Musa alaihissalam, alku, silakan lemparkan oleh kalian. Nah, ini perintah dari Musa. Nabi Musa memberi izin dengan mendahulukan agar mereka melemparkan tongkat mereka supaya sampai dengan itu mendahulukan kepada menampakkan kebenaran. Waduh, itu tukang-tukang sihir bawa apa? Bawa tambang dan bawa apa? Tongkatnya itu dipikul oleh 300 onta. 300 onta. Ya, momotan teh. Eta naon? Itek jeung naon? Jeung tambang nate dipanggulna ku 300 onta keur ngalawan sa Nabi Musa. Sabaraha urang tapi kabehna teh 80.000 lebih. 80.000 lebih tukang sihir yang jago sihir melawan satu orang Nabi Musa alaihis salam. Akhirnya mereka lemparkan itu semua, ya, tambangnya, kemudian tongkatnya. Mereka sihir pandangan-pandangan manusia, ya, dibelokkan dari hakikat yang didapatkan oleh pandangan tersebut. Ditakut-takuti mereka, ya, dihayalkan mereka seolah-olah itu tambang dan tongkat adalah seolah-olah ular, seolah-olah, padahal bukan ular, ya tambang ngan dipoles we kumaha we, ya, siga nu itu siga orai gitu. Waja'u bisihrin alim, mereka datang dengan sihir yang paling tinggi, ilmu sihir yang paling tinggi sudah dikeluarkan semua, geus dibeakeun kabeh, tahu geus dibeakeun ilmu teh, ya. Sampai guru besarnya mereka turun, tukang-tukang sihir, seluruh ilmu sihir yang mereka miliki mereka keluarkan, ya. Ilmu sihir timimiti anu ecek-ecek tapi kuah nupang etana, ilmu sihir nupang dahsyatna semua mereka keluarkan. Nah, ini masih bersambung, fa wa auhayna ila Musa. Ngerti anak-anak? Nah, itu ya. Jadi di antara pelajaran dari ayat ini yang kita baca, ya, jangankan orang yang beriman, yang beradab kepada kekasih Allah, orang kafir beradab kepada kekasih Allah, ada harapan dia akan keluar dari kekufurannya. Luar biasa adab itu. Artinya kedudukan adab ini luar biasa. Kenapa iblis dikeluarkan dari surganya Allah? Karena tidak adab kepada Nabi Adam. Kenapa iblis dicabut oleh Allah iman Islamnya? Karena iblis tidak beradab kepada Nabi Adam. Disuruh sujud kepada Nabi Adam nggak mau, nggak beradab, nggak menghargai kekasih Allah. Ulah waka, ya, jelema nu kafir nu teu ngahargaan kekasih Allah, jelema iman bahkan kekasih Allah harita iblis. Dia sedang menjadi kekasih Allah, iblis hari waktu itu. Tapi karena tidak menghargai kepada kekasih Allah yang lebih tinggi derajatnya daripada iblis tersebut, maka dicabut kewalian iblis oleh Allah. Tuh, gara-gara manehna teu ngahargaan wali Allah, dicabut keimanan aku Allah. Bahaya. Jadi hati-hati ya. Kita wajib menghargai, memuliakan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa leungit iman dah jelema teu ngahargaan wali, ngahina wali, wah bisa leungit iman. Nah, bisa jadi sabab leungit keimanan. Hati-hati. Nah, jangankan orang muslim, orang kafir, kalau dia sopan kepada kekasih Allah, dia ada harapan diberi oleh Allah nikmat iman. Seperti yang terjadi kepada siapa? Tukang sihir Fir'aun. Dia padahal kafir, sangat kafir,
ya, memusuhi kepada Nabi Musa, tapi gara-gara dia sopan kepada Nabi Musa, minta izin ketika mereka akan ya menampakkan apa sihirnya. Nah, mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita husnal adab, baiknya sopan santun kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh para kekasih Allah Subhanahu wa taala, agar supaya iman dan Islam kita tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat yang ada pada hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.